AHM, Astra Honda Motor. Wow, itu Pak, motor dari nggak ada sampai ada itu Pak, muter tuh 2 jam tuh sampai jadi gitu kan. Ngisi pengajian, ini nih Pak, jamaahnya semua karyawan di situ Pak. Wah, pokoknya dia jago bikin motor. Tapi giliran motor dia rusak, dia bawa ke bengkel Pak. Dia bawa ke bengkel. Saya tanya, bukannya ente kerja di pabrik motor? Iya sih. Lah terus kenapa bawa ke bengkel? Gini Pak Ustadz, saya ini kerja di AHM, Astra Honda Motor, memang sudah 30 tahun. Tapi selama 30 tahun tuh saya bagiannya masang pentil. Pentil? Iya, pentil doang gitu loh. Jadi kalau udah masuk ke blok mesin, masuk ke elektrik dan sebagainya, itu bukan bidang saya. Nah, tetangga saya nih, teman saya juga, dia bagian pasang spion gitu. Kalau pasang spion jago dia gitu kan, sambil merem. Tapi kalau udah motornya rusak, dia bawa ke bengkel juga, ke ahas gitu kan. Jadi kan ada bidang-bidangnya sendiri Pak. Gak mentang-mentang orang kerja di Astra Honda Motor berarti dia ahli, itu enggak juga. Sama, kita juga begitu kalau ke rumah sakit. Di rumah sakit itu ada bidang-bidangnya. Dokter kulit ngurusin kulit, ya kan? Jangan ngurusin jantung, ngurusin kandungan, nggak bisa gitu loh. Sini saya bedah. Emak-emak nih Pak, udah pembukaan 9, bayi kagak keluar-keluar juga. Rupanya lehernya tuh bayi kejirat sama tali pusat 2 kali puteran. Nah, itu kan susah tuh. Sini saya bedah. Bapak siapa? Saya ini mantri gitu ya. Ya, mantri mau ngebedah perut orang, walaupun mantri ngetop di kampungnya. Kalau orang berobat sama dia, belum diperiksa Pak, baru dengar suara motornya doang, mantri datang, rasanya udah enakan katanya begitu kan. Hebat banget tuh mantri gitu kan, baru dengar suara motornya doang udah enakan gitu. Kan itu namanya apa istilahnya? Sugesti gitu kan. Ya, tapi kita nggak bisa berhukum dengan sugesti. Dia ustadz nih kayaknya pintar banget, kenapa? Jenggotnya banyak. Ya bukan ukuran lah jenggot banyak apa enggak, gitu kan? Kayaknya tuh kalau mantap banget, kalau ngomong tuh berat suaranya. Assalamualaikum gitu, menggeram gitu, kayaknya ngerti banget nih agama. Enggak juga, bukan ukuran. Ya ukurannya dia belajar ilmu tentang ijtihad apa enggak, kan gitu ya. Jadi nggak bisa dilihat dari casing Pak, nggak bisa lihat dari penampilan, ya begitu kira-kira. Baik, saya kira di waktunya udah 1 jam kali ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan dalil dan hukumnya. Jadi kesimpulannya gini Pak, hukum itu diproduk ya oleh para expert yang sumbernya dari dalil. Ibarat minyak Pak, minyak bumi itu dalil gitu ya. Lalu hasilnya jadi bensin, jadi solar, jadi aftur, jadi pertalite, jadi pertamax apa gitu kan. Itu ada prosesnya gitu. Gak mentang-mentang ada ayat Quran langsung bisa kita pakai begitu saja, tapi harus ada proses untuk bisa mengetahui atau untuk bisa mendapatkan produk hukumnya itu jadinya apa. Ya, nah itu nggak bisa dilakukan oleh kita sembarangan, tapi harus expertnya. Yang kedua, di poin juga dari tadi belum saya bahas ya. Namanya juga ijtihad, namanya juga produk ya. Secanggih apapun para ulama mujtahid itu, boleh-boleh saja dan sah-sah saja kalau hasilnya tidak sama. Kalau hasilnya tidak sama, jangan dianggap ini ilmu pasti. Kalau 2 tambah 2 harus 4, itu enggak. Ya, sangat boleh jadi hasilnya beda-beda. Dan kalau sudah hasilnya beda-beda, selama itu adalah hasil proses dari para expert, kita bisa terima dengan senang hati, walaupun kita mungkin nggak pakai yang pendapat dia nggak pakai pendapat kita, tapi ini hasil proses. Maka proses yang sudah canggih itu silahkan kita pakai dengan produk yang berbeda-beda, yang satu mewajibkan, yang satu tidak dan sebagainya. Itu satu hal yang istilahnya bisa diterima dan tidak bisa dibentur-benturkan dengan ayat Quran atau dengan hadis, karena itu masih sumber ya, sumbernya itu begitu, tapi nanti hasil produknya itu bisa beda lagi. Dan kalau hasil produknya satu dengan yang lain nggak sama, ya nggak jadi masalah juga. Yang penting sudah dari hasil penanganan orang expert di bidangnya. Nah, berarti hukum dengan dalil itu bisa saja seiring sejalan buat orang awam paham, tapi bisa juga bunyi ayatnya kemana, hukumnya kemana, dan nggak harus selalu sama. Baik, ada Pak pertanyaan? Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
paling istilahnya gini, kalau bercandaannya itu paling enak untuk dibahas tapi susah untuk dilakukan. Paling enak dibahas tapi sulit dilakukan. Justru kalau dibahas tapi susah untuk dijalankan. Oke. Ini terkait dengan An-Nisa ayat 3 Pak Ustaz. Wow. An-Nisa ayat 3 ya, tentang poligami. Oke. Nah, itu makanya lagi covid ngomongin poligami. Maksudnya ya kan selalu kalau kita bahas itu kan ya pasti ada perdebatan lah. Jadi ya seperti apa nih? Karena Pak Ustaz belum bahas nih yang ini gitu kan. Nah, maksudnya gitu. Kalau ayatnya udah pasti ya. Ayatnya udah pasti. Coba kita nggak apa-apa ya, kita bedah sedikit ya. Jadi gini. Anaknya nangis. Anaknya denger. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Biasanya Pak, para ustadz tuh berhenti sampai situ, ditutup ayatnya, terus dia cerita panjang lebar. Padahal justru di situ masalahnya Pak. Karena ayatnya belum habis. Masih ada terusannya. Apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Silahkan kamu menikah 2, 3 atau 4. Itu biasanya di-cut di situ, titik, udah dianggap ayatnya udah selesai. Padahal masih ada terusannya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka cukup satu saja. Nah, ayat itu biasanya ditutup Pak, nggak diterusin, gitu kan? Padahal justru pesannya ada di situ. Ya, bisa nggak berlaku adil, kan begitu kan? Nah, dari situ kita juga bisa dapat kesimpulan bahwa mau 2, mau 3, mau 4 itu bukan sesuatu yang sifatnya wajib, tapi sesuatu yang sifatnya boleh asalkan syaratnya terpenuhi. Karena fa in khiftum itu menjadi syarat. Syaratnya terpenuhi apa enggak? Apa? Ya adil, gitu kan? Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan basicnya poligami itu wajib. Kalau tidak mampu baru menjadi tidak. Oh enggak, keliru. Basicnya poligami itu sunnah, kalau nggak mampu baru berkurang. Enggak. Basicnya poligami itu boleh asalkan apa? Asalkan kalau bisa adil, gitu. Jadi dia berangkatnya bukan dari wajib, bukan dari sunnah, tapi berangkatnya dari boleh, ya kan? Famkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, gitu. Basicnya tuh boleh pada dasarnya. Dengan syarat, boleh dengan syarat. Nah, cuma ya biasanya tadi saya bilang kan, para ulama itu kadang-kadang kan beda-beda dalam menarik kesimpulan. Kalau merujuk kepada ulama yang beneran nih, fuqaha dari masing-masing madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, saya kan kuliah di perbandingan mazhab itu, kita nggak menemukan sih ada arah yang mengharuskan untuk ta'addud, itu tidak ada. Tapi kalau membolehkan dengan syarat, semua sepakat, gitu. Nah, saya jadi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba di zaman sekarang para ustadz tuh rame-rame gitu pada saling pamer koleksi istri sebanyak-banyaknya, gitu kan. Kemudian dia banggain, kemudian dia viral-viralkan, kemudian memotivasi orang biar pada punya istri sebanyak-banyaknya. Saya memandang itu lebih merupakan perilaku sebagian orang yang boleh jadi dipengaruhi dari budaya dari bangsa lain. Saya kasih contoh nih Pak, budaya. Kalau kita ke Mesir, budaya poligami itu jarang kita temukan. Orang Mesir, Arab, tapi nggak biasa poligami. Karena orang Mesir itu kalau bicara nikah, mereka nikah itu terlalu sakral dan terlalu tinggi, sehingga buat mereka nikah tuh sekali aja seumur hidup, itu pun kalau sudah mapan. Di sana para mertua Pak tidak suka kalau putrinya itu dilamar oleh orang yang belum punya rumah sendiri. Makanya rata-rata pernikahan tuh di atas 40 buat laki-laki. Karena kalau baru 20, 25, 30 itu suruh pulang. Ya, lempengin dulu, kencing dulu gitu loh istilahnya. Gitu. Kencing belum lempeng aja mau kawin segala gitu. Jadi banyak yang nikah tuh telat gitu ya. Nah, itu budaya. Nah, Yaman kebalikannya Pak. Di Yaman itu saya nggak tahu latar belakangnya kenapa, tapi mereka sudah terbiasa menikahkan putra-putri mereka justru ketika mereka masih kanak-kanak.
5 tahun Pak itu dinikahkan, perempuan 5 tahun, anaknya perempuan 5 tahun dinikahkan dengan teman main gundunya. Ini lagi main gundu guys, sini kawin. Temennya laki-laki itu umurnya 7 tahun. Jadi anak 7 tahun dinikahkan dengan anak 5 tahun. Itu budaya di sana begitu Pak. Makanya kalau budaya di sana dibawa kemari itu Pak, jadi urusan kan panjang lebar itu, ya kan, karena dianggap apa pedofil atau apa gitu kan. Tapi mereka sudah terbiasa. Dan uniknya lagi, pernikahan buat mereka tuh tidak tidak sesakral gitu ya yang di Mesir tadi. Jadi saya punya banyak teman, saudara juga yang ya keturunan dari Yaman. Dia punya ibu itu dengan bapak tiri yang ketiga, gitu biasa lah. Gitu. Ibu tiri, ya ibunya ibu kandung, tapi dia punya bapak tiri yang sekarang tuh bapak tiri yang ketiga, gitu. Padahal ibunya udah usia 50 tahun, gitu. Jadi nikah itu di usia 60, 70 ya yang bapak-bapak, yang perempuan gitu di usia 40, mereka nikah tuh sepanjang hidup tuh bisa berkali-kali. 7 kali, 8 kali, 10 kali gitu. Jadi kalau cerita nih tentang pengalaman hidup, suami saya yang pertama dulu gini, nah, suami saya yang kedua tuh dulu gitu, suami saya yang ketiga gini, 4, 5 berkali-kali dia bisa nikah gitu kan. Budaya kita tuh kalau denger kayak gitu Pak agak gimana gitu ya kan. Emak kita punya suami yang ketiga, dia mau nikah gitu loh. Hadir nggak Pak kira-kira? Hadir nggak Pak? Enggak. Bapak kita meninggal, emak kita mau nikah. Rame tuh semua anak. Emak apaan sih? Kayak anak kecil aja ganjen banget pakai mau nikah segala. Iya. Ini kita budaya begitu aneh Pak gitu. Tapi di sana biasa gitu, biasa. Dan itu uniknya Pak. Orang di masa Nabi, ya di masa Nabi lucu banget. Untuk mendekatkan suatu kaum, ya. Ini kaum nih perang nih, satu kaum dengan kaum yang perang. Kalau mereka bebesanan, perang berhenti. Perang berhenti. Nah kalau kita kan enggak, tambah mertua, tambah perang akhirnya kan gitu ya. Di sana enggak, mereka tuh dengan bebesanan tuh malah berhenti. Makanya kerajaan Saudi Arabia tuh unik banget itu. Kan semua rajanya itu kan bin Abdul Aziz. Salman bin Abdul Aziz, kemudian sebelum itu Abdullah bin Abdul Aziz, semuanya Abdul Aziz, tapi itu kakak beradik semua dari emak yang berbeda-beda. Jadi dinikahin satu suku, kemudian jadi bersatu, dinikahin bersatu. Saya kadang-kadang mikir, sebanyak itu emaknya gitu kan, tapi mereka bersatu. Iya bersatu. Justru karena mereka jadi saudara tiri malah bersatu. Kalau kita Pak saudara tiri berantem, kita rebutan warisan di sini. Kalau di sana enggak, malah jadi bersatu. Kan pola pikirnya itu kan berbeda gitu loh. Budayanya beda, pendekatannya beda. Nah, orang kalau hidupnya di Yaman, di Saudi gitu, terus gaya mereka dibawa ke sini agak bertabrakan dengan di sini. Tapi karena dia ustadz, dia bawa ayat, kesannya ayat itu begitu harusnya, padahal belum tentu juga gitu ya. Nah, maka kembalinya jangan ke kiai, ke ustadz atau ke gurunya. Coba lihat secara lebih luas bagaimana pemahaman para fuqaha di masa lalu, baik Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, kayak apa gitu ketika menjelaskan ayat itu kepada halayak. Baik jemaah sekalian, ini waktunya udah habis ya. Ini jemaahnya udah pada bubar. Kita tutup sampai di sini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.